Shalom jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kita bersyukur kita dapat bertemu kembali melalui ibadah minggu yang dilayani oleh GKPS Padang Bulan. Biarlah kiranya melalui ibadah ini Tuhan melawat kita semua. Apapun yang menjadi kondisi kita saat ini, mari datang kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita flashback sejenak perjalanan bangsa Israel ketika dipimpin oleh Yosua. Yosua 24 ayat 14-15 berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia." Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Come bow before Him now with reverence and fear. In Him no sin is found. We stand on holy ground. Be still for the presence of the Lord. The Holy One is here. Amin. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan yang menjadi batu keselamatan kita. Marilah kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan penuh sukacita. Dan menyanyikan nyanyian syukur untuk kedatangannya. Haleluya. Be still for the presence of the Lord. The Holy One is here. Come bow before Him now with reverence and fear. In Him no sin is found. We stand on holy ground. Be still for the presence of the Lord. The Holy One is here. Sebab Tuhan adalah Raja yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Biarlah bersuka
sukacita orang-orang yang mencari Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan segenap hati, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is near. Come bow before Him now, with reverence and fear. In Him no sin is found. We stand on holy ground. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is near. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah sumber rahmat yang abadi, kami hendak memuji Engkau di rumah-Mu yang kudus. Engkau tetap setia menaburkan firman-Mu yang memanggil kami supaya belajar dan bertumbuh mengenal dan memahami kehendak-Mu. Pimpinlah ibadah kami ini dengan roh-Mu, supaya firman-Mu bertumbuh di dalam diri kami, serta berbuah yang baik. Kami memohon kiranya Roh Kudus memberi kami hikmat dan pengertian yang benar untuk memahami kehendak-Mu. Tumbuhkan serta bangkitkanlah kesungguhan kami, menaburkan buah-buah firman sebagai kesaksian kami, agar kebenaran-Mu semakin nyata di bumi ini. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Allah, dan biarlah segala makhluk memuji namanya untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita puji Tuhan dan Allah kita. Kita bernyanyi, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putra-Mu, darahnya kudus. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putra-Mu,
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa. Bapa Sorgawi, Engkau berfirman agar kami percaya akan Yesus Kristus Putra-Mu dan agar kami saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kami. Dalam terang firman-Mu kami mengaku bahwa mulut bibir kami selalu mengaku percaya kepada Yesus, mengasihi Yesus dan mengasihi sesama kami. Tetapi sering pengakuan kami tidak nyata dalam perbuatan kami. Tuhan Maha Pengasih, ampunilah kami, kasihanilah kami. Firman-Mu mengatakan kami agar selalu berjalan di jalan-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam terang firman-Mu kami mengaku bahwa kami sering berjalan di jalan yang tidak Engkau kehendaki dan tidak hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan Maha Pengasih, ampunilah kami, kasihanilah kami. Jikalau tuturku tak semerah dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, Firman Tuhan yang menjanjikan keampunan bagi kita diambil dari Yesaya 1 ayat 18b. Firman-Nya, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Sudah sepatutnya kita bersyukur karena kematian Yesus di kayu salib. Karena oleh kematiannya kita beroleh kehidupan. Mari kita syukuri pengampunan yang telah diberikan kepada kita. Kita bernyanyi, Yesus kau kehidupanku, kau penumpas mautku.
kasih Juru Selamat atas pengorbananmu, atas sakitmu yang sangat, atas pahit matimu. Syukur kami tak henti, kepadamu ku beri. Kita bernyanyi dari ayat yang keempat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Kebaktian Minggu berbahasa Indonesia, Minggu 8 Agustus 2021. Yang pertama, kita bersyukur untuk kebaktian minggu yang lalu telah terlaksana dengan baik dan diikuti oleh jemaat sebanyak 159 viewers dengan persembahan sebesar Rp390.000. Yang kedua, kembali kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua, secara khusus bagi yang pertama sekali beribadah di channel GKPS Padang Bulan. Yang ketiga, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya panjang umur, semakin melimpah dalam kasih dan pengetahuan yang benar, semakin bertumbuh dalam iman, dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Yang keempat, hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan pada hari ini adalah Bapak Pendeta Jan Joner Sinaga. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus menyertai kita semua. Yang kelima, hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan pada minggu depan, tanggal 15 Agustus 2021 adalah Bapak Pendeta S.A. Girsang. Mari kita dukung dalam doa dan mari mengajak saudara ataupun teman untuk mengikutinya. Yang keenam, jam doa diadakan setiap hari Selasa pada pukul 20.00 WIB. Bagi jemaat yang rindu untuk didoakan, dapat mengirimkan topik doanya pada nomor yang tertera pada layar untuk kita doakan bersama-sama. Demikianlah warta jemaat pada sore hari ini. Atas perhatian dan dukungan doanya, kami ucapkan terima kasih.
Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Syukur kami kepadamu ya Tuhan, empunya hidup kami, pemilik setiap rencana dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur saat ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, untuk datang kepada Tuhan. Engkau tahu kondisi kami saat ini, ada yang terbaring lemah di rumah sakit, ada yang di rumah. Biarlah kiranya Tuhan, lawatan Tuhan bisa kami rasakan pada hari ini. Bapa yang baik, kami mau bersyukur untuk hidup ini, untuk banyak hal yang terjadi dalam hidup kami, untuk berkat, pertolongan, bahkan banyak hal yang tidak kami sadari sudah kami miliki. Biarlah kiranya hidup kami semakin membuktikan rasa syukur kami kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau khusus berdoa untuk saudara-saudari kami yang terbaring lemah di rumah sakit maupun di rumah, karena sakit penyakit maupun yang sedang isoman. Bapa, kami tahu Engkau adalah tabib yang ajaib. Engkau adalah penyembuh. Biarlah kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu kepada setiap orang yang sakit, supaya lawatan-Mu boleh dirasakan oleh mereka. Berkati setiap orang yang mendampingi, obat-obatan, makanan, apapun yang masuk ke dalam tubuh. Biarlah kiranya melalui itu semua, mereka beroleh kesembuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami yang sedang bangkit dari keterpurukan ekonomi. Tuhan berkatilah presiden kami, setiap menteri dan jajaran dalam kabinet terkait, supaya dapat mengambil kebijakan yang tepat, supaya bangsa kami bisa bangkit kembali. Biarlah kiranya setiap kebijakan yang diambil boleh membawa kesejahteraan kepada kami, membawa pemulihan perekonomian kepada kami. Kami juga mau berdoa, kami yang menjadi rakyat, supaya kami tetap setia dan taat kepada pemerintah kami. Jauhkanlah dari dalam diri kami sungut-sungut, kekecewaan. Biarlah terus kami berpengharapan kepada Tuhan, apapun yang menjadi kondisi kami saat ini. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk anak-anak kami yang mengikuti sekolah online. Biarlah kiranya Tuhan, mereka dapat mengikuti setiap pelajaran dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap tenaga pendidik yang memberikan pendidikan supaya terus memiliki kreativitas untuk terus mengajarkan kepada anak-anak kami. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk tenaga kesehatan yang berdiri di garda terdepan. Biarlah kiranya Tuhan, mereka terus sehat, mereka terus kuat, supaya mereka dapat membantu orang-orang sakit beroleh kesembuhan. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan GKPS Padang Bulan. Tuhanlah kiranya yang memberkati orang-orang di dalamnya, yang memberikan hati dan diri untuk terus melayani Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kepada kami telinga seorang murid, supaya kami siap mendengarkan perintah-Mu. Berkati Bapak Pengkhotbah, supaya dapat mengobarkan firman Tuhan dengan semangat. Terima kasih ya Tuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami, kesusahan kami, beban kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan menjadi jawabannya dengan cara yang tepat dan waktu yang tepat. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam
2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan dapat dikumpulkan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Kita bernyanyi oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat Ku tanganku. sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kami persembahkan ya Tuhan apa yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Tuhan sumber segala-galanya kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Matius 23. Matius 23 ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih adalah manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Benarlah ya Tuhan, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, dan janji-Mu adalah terang bagi jalan kami. Mari kita nyanyikan kembali lagu ini sekali lagi. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, menyertai kami, dan menggerakkan hati kami untuk boleh beribadah pada saat ini, memuji dan memuliakan Tuhan. Ya Bapa, terimalah ibadah kami sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan, dan biarlah oleh kuasa Roh-Mu kami merasakan perjumpaan kami dengan Tuhan lewat firman yang akan kami dengarkan pada saat ini. Oleh karena itu Bapa di sorga, ajarlah kami memahami firman ini. Berikan hikmat kepada kami untuk boleh menangkap pesan kebenaran firman, dan juga berikan kekuatan kepada kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami serahkan hati, jiwa, dan pikiran kami dalam tangan tuntunan-Mu, sehingga kami boleh bersukacita menerima kuasa-Mu, menerima penyertaan Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Terima kasih Bapa, terimalah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada ibadah kita pada hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-22, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda, yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas, dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon atas pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab,
Oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, Salam dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang barusan saya baca dan kita dengarkan bersama merupakan kisah penugasan Nabi Yeremia kepada Raja Yehuda ketika itu, kepada pegawai-pegawainya, dan juga kepada rakyat Israel secara keseluruhan untuk menyampaikan pesan yang Tuhan nyatakan kepada bangsa itu sendiri. Pesan itu sendiri, saudara, ada yang bernada perintah dan ada juga yang bernada kecaman sekaligus berupa nubuatan, hendak menyatakan apa yang akan terjadi bagi bangsa Yehuda. Perintah Tuhan yang akan disampaikan Nabi Yeremia adalah supaya bangsa itu dan juga para pemimpinnya melakukan keadilan dan kebenaran. Supaya mereka melepaskan orang-orang yang hak-haknya dirampas. Supaya jangan terjadi penindasan di tengah-tengah masyarakat. Supaya jangan memperlakukan orang asing, yatim, para janda dengan kekerasan. Bahkan supaya jangan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, perintah ini sesuatu yang mutlak, yang tidak boleh ditawar-tawar. Karena pemahaman bagi orang Israel, raja itu adalah pilihan Tuhan, adalah utusan Tuhan. Dan selaku pilihan Tuhan, selaku utusan Tuhan, semestinya seorang raja harus menaati Taurat Tuhan. Bahkan memperlakukan warganya secara adil. Itulah tuntutan dari seorang raja sebagai pilihan Tuhan di tengah-tengah orang Israel. Sama seperti dalam bangsa kita ini, saudara, ketika pemerintah kita menerima amanat seperti dituangkan dalam Pancasila, dalam Undang-Undang Dasar 45 tentang keadilan sosial, maka mau tidak mau pemerintah juga bertanggung jawab untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Jemaat yang terkasih, sekali lagi perintah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia adalah juga sesuatu yang mutlak dan tidak boleh ditawar-tawar. Karena konsekuensi yang didapatkan dari ketika perintah itu dilakukan atau sebaliknya ditolak. Ketika perintah itu dilakukan, maka menurut firman Tuhan pada hari ini, tahta Daud akan terus hidup secara turun-menurun. Tetapi cerita perintah Tuhan itu ditolak, tidak dilakukan, maka firman Tuhan menegaskan kerajaan Yehuda akan hancur. Sekali lagi kerajaan Yehuda akan hancur. Jemaat yang terkasih, demikian juga pesan yang disampaikan Nabi Yeremia merupakan sebuah kecaman sekaligus nubuatan. Ternyata ketika itu Raja Yehuda tidak hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, dalam arti menyembah Dia, beribadah kepadanya,
Tetapi yang dilakukan oleh para raja Yehuda ketika itu adalah menyembah Allah lain. Dan konsekuensinya tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Terjadi penindasan. Terjadi perampasan hak-hak dari warga Israel. Bahkan memperlakukan yatim, memperlakukan para janda dengan kekerasan-kekerasan. Sehingga firman Tuhan menegaskan, sekalipun kerajaan Yehuda digambarkan seperti Gilead dan Libanon, daerah pegunungan yang ditumbuhi oleh hutan, pepohonan seperti pohon aras, seperti pohon pinus, tetapi ada kalanya dimungkinkan untuk ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Demikian nubuatan Tuhan tentang Yerusalem. Sekalipun dalam pandangan orang Israel, Yerusalem itu indah dan mulia. Kerajaan Yehuda begitu kokoh. Tetapi ketika di dalam keberdosaan mereka, maka Tuhan menubuatkan itu akan hancur dan mereka kelak akan terbuang. Itulah kecaman sekaligus nubuatan yang disampaikan Nabi Yeremia kepada Raja Yehuda. Dan faktanya, saudara, kita ingat bahwa memang akhirnya Yerusalem ditaklukkan oleh Raja Babel, Nebukadnezar, dan penduduk Yerusalem yang pada umumnya orang-orang pintar, orang-orang hebat, dibuang ke Babel. Dan itu fakta sejarah yang tak dapat dipungkiri. Jemaat yang terkasih, pertanyaan kita sekarang ialah seperti ini. Mengapa keputusan penghukuman Tuhan itu begitu perlu ditegaskan di dalam khotbah kita pada hari ini? Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Ketika ada keberdosaan, ketika ada kesalahan, maka pasti ada hukumannya, pasti ada ganjarannya. Tak ada satu kelakuan yang terluput dari pandangan Tuhan. Bahkan tak ada satu kejahatan yang tidak mendapat ganjaran. Atau setidaknya itu terjadi pada akhir zaman. Jadi kalau pada nubuatan ini ditegaskan dan memang fakta seperti itu, akhirnya Yerusalem dihukum, kerajaan Yehuda dihancurkan, itu pertanda dan sebuah bukti bahwa Tuhan ingin menyatakan keadilannya, bahwa orang yang bersalah memang semestinya dihukum. Tetapi tidak hanya berhenti di sana, saudara. Hukuman ini juga adalah sebuah bukti dari kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada umatnya. Bahwa Tuhan tidak membiarkan umatnya tenggelam di dalam keberdosaannya. Dengan hukuman ini Tuhan menyadarkan umatnya bahwa mereka memang punya kesalahan. Dan Tuhan mau dengan cara ini mereka semakin menyadari keberadaannya di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi, penghukuman Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia dan telah menjadi fakta dalam pembuangan orang Israel ke Babel adalah juga salah satu bukti bagaimana Tuhan mengasihi dan memelihara umatnya. Kalau boleh saudara saya gambarkan bahwa Tuhan itu tidak seperti seorang orang kaya,
terhadap pekerja-pekerjanya. Kalau ada orang kaya yang punya pekerja-pekerja mungkin di kebunnya, lalu salah seorang pekerjanya mencuri satu alat pekerjaan, kita katakanlah skop, bisa saja si kaya mendiamkan. Karena kehilangan satu skop tidak mempengaruhi terhadap kekayaan daripada orang yang kaya. Tetapi dengan mendiamkan seperti ini, berarti si kaya tidak mengampuni sang pekerja yang mencuri. Dengan mendiamkan seperti ini, berarti si kaya seolah-olah membenarkan tindakan tukang kebun yang mencuri sebuah skop. Dengan membiarkan seperti ini, berarti si kaya tidak memelihara hidup tukang skop yang mencuri secara pribadi. Tuhan tidak seperti itu. Ketika umatnya di dalam keberdosaannya, lalu Tuhan menghukum umatnya, karena Tuhan ingin memurnikan umatnya. Tuhan ingin supaya umatnya boleh kembali melayani Tuhan seperti sebelumnya. Jemaat yang terkasih, saya pikir ini juga sebuah perenungan bagi kita dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita mengalami konsekuensi-konsekuensi dari kelemahan kita, dari keberdosaan kita, dari kekurangan kita. Misalnya karena kita melanggar hukum kesehatan, lalu kita mengalami sakit, kita menderita sakit, atau karena kita mungkin terlalu bertindak keras kepada orang lain, bertindak sinis kepada orang lain, lalu kita mengalami hukuman dalam arti orang menjauh dari kita. Ini kan sebuah hukuman secara alamiah. Dan boleh kita katakan, walaupun secara alamiah, ini alat Tuhan menghukum kita. Tetapi boleh kita renungkan, bukankah ini juga pertanda bahwa Tuhan masih mau mengasihi kita dengan hukuman seperti ini? Tuhan masih mau memelihara kita dengan cara seperti ini. Mari kita renungkan, saudara. Cara seperti itulah memahami apa arti penghukuman yang Tuhan berikan kepada umatnya, kepada orang Israel, kepada kerajaan Yehuda yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, pesan yang disampaikan Nabi Yeremia kepada orang Israel, kepada kerajaan Yehuda, ialah untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Dan pesan ini jugalah yang menjadi tema dari khotbah kita pada hari ini. Supaya kita pada masa kini dalam hidup kita juga siap untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Istilah keadilan dan kebenaran di dalam Alkitab begitu dekat. Karena istilah dari bahasa Ibrani bisa diterjemahkan dengan keadilan, bisa juga dengan kebenaran. Ada kata mispat, saudara. Sebuah istilah yang berarti adil atau keadilan. Yakni cara yang benar bagi seseorang untuk membawakan diri. Dan cara yang benar untuk memperlakukan orang lain. Cara yang benar itu ialah berlaku adil. Dan memperlakukan keadilan. Ada juga kata tsedakah.
yang diartikan sebagai benar atau kebenaran, yang secara harafiah berarti kelurusan, tapi secara rohani boleh berarti sebagai kehendak Allah. Jadi kalau kita dipanggil untuk melakukan keadilan dan kebenaran, itu berarti saudara, kita diminta untuk memberlakukan keadilan, berlaku adil dan kebenaran menurut kehendak Tuhan. Sekali lagi, menurut kehendak Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan menghendaki umatnya, siapapun itu, baik yang memiliki kapasitas di pemerintahan ini, maupun warga biasa di tengah-tengah bangsa ini, untuk boleh melakukan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Sebab Tuhan tidak mau manusia yang Dia ciptakan, manusia yang Dia tebus, manusia yang diselamatkan, manusia yang Dia pandang begitu mulia dan berharga, diperlakukan secara tidak manusiawi. Tuhan tidak mau seperti itu. Di dalam Yesaya 43 ayat 4a disebutkan seperti ini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Begitulah Tuhan memandang manusia. Begitu berharga, begitu mulia, sehingga Dia mengasihi. Oleh karena itu, saudara, melakukan keadilan dan kebenaran adalah salah satu kewajiban kita kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, demikian juga manusia kepingin diperlakukan secara adil dan benar. Itulah kebutuhan manusia. Maunya hak-hak setiap orang harus ditegakkan. Apakah diperlakukan secara adil? Apakah diperlakukan secara benar? Tidak ada seorang pun manusia yang ingin diperlakukan secara semena-mena, secara sesuka hati. Tidak ada seorang pun. Oleh karena itu saudara juga, bahwa melakukan keadilan dan kebenaran merupakan salah satu kewajiban kita kepada manusia. Maka pertanyaan kita sekarang ialah seperti ini. Bagaimana kita pada saat ini melakukan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan ini? Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, yang pertama saya mau katakan, siapapun yang menamakan dirinya orang Kristen, yang memiliki posisi, yang memiliki akses, yang memiliki kapasitas di lembaga pemerintahan maupun di lembaga swasta, harus menyadari bahwa tidak ada otoritas manusia yang mutlak. Tidak ada otoritas kuasa duniawi yang mutlak. Siapapun itu, para penguasa, para pemimpin, harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan tanggung jawab kepada Tuhan semestinya diperlihatkan ketika melakukan keadilan dan kebenaran. Terserah orang-orang di sekitar kita mau juga melakukannya atau tidak. Tetapi orang Kristen harus terdepan menjadi pelaku keadilan dan kebenaran. Hanya dengan cara seperti ini, saya yakin kita disegani, kita dihargai, dan kita dihormati. Itu yang pertama. Bagaimana kita melakukan keadilan dan kebenaran dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua, saudara, siapapun orang-orang yang tinggal bersama kita, orang-orang yang bekerja di lingkungan kehidupan kita,
maka kita harus memberikan hak-hak hidupnya. Dan itulah bukti bagaimana kita melakukan keadilan dan kebenaran. Siapapun orang yang kita perlakukan dengan perkataan maupun tindakan secara kekerasan, tindakan yang tidak baik, maka itu adalah sebuah tindakan yang tidak adil dan tidak benar. Bahkan siapapun mempertontonkan kemewahan di tengah-tengah orang yang susah, orang yang menderita, itu juga sebuah tindakan yang tidak adil dan tidak benar. Siapapun yang mengaku memiliki hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan, tetapi tidak bersedia menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, seperti para yatim, janda-janda, dan orang-orang yang menderita lainnya, maka sudah pasti tindakan yang tidak adil dan tidak benar. Dan banyak lagi, saudara, yang dapat kita lihat sebagai tempat kita melakukan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu sebenarnya apa yang boleh kita lakukan tentang keadilan dan kebenaran. Tetapi kadang-kadang dalam hidup kita tidak mau tahu, atau kita barangkali berlaku tidak adil dan tidak benar. Itu yang kedua catatan yang boleh saya sebutkan, saudara. Yang ketiga ialah melakukan keadilan dan kebenaran adalah mungkin dan bisa ketika kita menyadari diri kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Di dalam Yesus kita telah menerima pembenaran itu. Kita diampuni, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kita diperdamaikan dengan Bapa yang di sorga. Itulah tindakan Tuhan membenarkan kita. Maka tentu sebagai orang-orang yang telah menerima pembenaran dari Tuhan, dia terpanggil juga untuk melakukan kebenaran, melakukan keadilan di dalam kehidupan ini. Jadi sekali lagi, jemaat yang terkasih, banyak hal yang boleh kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, bagaimana melakukan keadilan dan kebenaran itu dalam prakteknya. Tinggal persoalan apakah Bapak, Ibu, dan saya bersedia sebagai umat Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, dunia tempat kita melakoni kehidupan adalah dunia yang sama dan satu, yang juga menjadi tempat orang lain melakoni kehidupannya. Bahkan barangkali ruang lingkup pekerjaan di mana kita bekerja adalah juga menjadi ruang lingkup yang sama dan satu bagi orang lain bekerja. Tetapi yang menjadi bedanya di mana, saudara? Perbedaannya ialah ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, memiliki gaya dan cara hidup seperti yang diingatkan dalam khotbah kita hari ini. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Saya percaya, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita melakukan keadilan dan kebenaran, ini akan menjadi gaya dan cara hidup yang memiliki dampak dan berguna bagi kehidupan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam Kristus, terpujilah Tuhan kita atas kehidupan kita yang berdampak dan berguna bagi orang lain ketika kita bersedia untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah seperti pesan firman Tuhan,
Di dalam hidup kami boleh melakukan keadilan dan kebenaran. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat, dan di lingkungan di mana kami bekerja. Kalau Tuhan memberikan kepada kami akses yang lebih besar menjadi pemimpin di berbagai lembaga di tengah-tengah bangsa ini, sadarkan kami bahwa manusia tidak memiliki otoritas yang mutlak. Kuasa dunia tidaklah mutlak. Yang mutlak itu adalah kuasa Tuhan. Maka di tengah kami memiliki kapasitas sebagai pemimpin dimanapun kami berada, ajar kami sungguh-sungguh bertanggung jawab kepada Tuhan saja. Dan biarlah tanggung jawab itu kami lakukan dengan hidup dalam keadilan dan kebenaran. Biarlah juga Bapa, ketika kami sebagai warga jemaat biasa, warga negara biasa, ajar juga kami untuk berlaku adil dan benar di tengah kehidupan kami sehari-hari terhadap orang-orang yang terkait dengan kami. Karena hanya dengan cara seperti itu, maka ada arti kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini. Ada arti kehadiran kami sebagai umat Tuhan. Dan hidup kami boleh berdampak dan berguna bagi orang lain. Terima kasih Bapa untuk firman yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah firman ini semakin mengingatkan kami akan tanggung jawab kami di tengah-tengah dunia yang mungkin tidak bersahabat ini. Supaya dengan kehadiran kami di lingkungan di mana Engkau menempatkan kami melalui pekerjaan-pekerjaan kami boleh menjadi berkat dan berguna bagi sesama. Inilah doa kami Bapa yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah permohonan kami. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita berkomitmen di hadapan Tuhan untuk menyatakan Yesus di dalam hidup kita. Jemaat diundang untuk berdiri. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar. Nyatakan Yesus dalammu. Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Ayat 2. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali dan bersaat teduh pribadi. Amin. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Ikut Dikau di sengsara karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Sampai bertemu kembali Minggu 15 Agustus 2021. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.